Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin seluruh siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat dan nikmat-nikmat lainnya. Sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Bisa merasakan bagaimana nikmatnya puasa dan nikmatnya ibadah-ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita yang panjang, usia kita yang panjang sehingga bisa sampai Ramadan akhir nanti dan kita bisa beribadah semaksimal mungkin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada kedua hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya hingga kepada kita pengikutnya. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya doa kita terkabul. Sebelum Ramadan, saat Rajab maupun Syaban, kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan Syaban dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita yang ada di sini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga usia kita masuk ke bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, baik yang memang kena kasus COVID-19 yang memang sedang pandemi ini ataupun penyebab lainnya. Intinya usia-usia mereka yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu sudah waktunya dan tidak bisa merasakan indahnya Ramadan. Nah, kita yang diberikan usia yang panjang ini sampai Ramadan jangan sampai kita sia-siakan. Maksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ada beberapa kata kunci dalam ayat ini. Yang pertama, kata kunci pertama adalah iman. Seruan untuk saum atau puasa adalah orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang terpanggil jiwanya, yang terpanggil badannya, yang tergerak untuk bisa melaksanakan saum. Kenapa? Karena banyak sebagian saudara-saudara kita yang ngakunya muslim, tiba Ramadan makan siang cuek-cuek saja. Yang ngakunya Ramadan tidak puasa, cuek-cuek saja. Kemana imannya? Bisa jadi belum terpanggil karena mungkin bisa jadi imannya masih lemah. Nah, kita yang terpanggil untuk bisa berpuasa di bulan suci Ramadan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita adalah termasuk hamba-hamba yang kuat imannya, ya, insya Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi ibadah puasa adalah bukan ibadah umat Muhammad saja, bukan ibadah zaman Rasulullah dan sampai sekarang saja. Tetapi umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu pun puasa. Hanya saja
model dan metode puasanya mungkin yang berbeda. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kata kunci yang pertama adalah iman, kata kunci yang kedua adalah puasa, proses ibadah puasa, dan kata kunci yang ketiga adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu bukan tujuan. Puasa adalah proses sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Tetapi tujuan utama dari puasa adalah di akhir ayat tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Imam Al-Ghazali dalam satu bukunya menuliskan ada beberapa hikmah dari puasa. Ada beberapa hikmah dari puasa. Jangan sampai kita, kenapa ini kita harus tahu? Jangan sampai kita hanya puasa tetapi kita mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahalanya, tidak mendapatkan hikmahnya. Kita tahu puasa, kita bisa puasa tetapi hanya ikut-ikutan. Kita tidak ambil pelajaran dari puasa tersebut dan tidak kita ambil hikmah dari puasa tersebut. Apa pelajarannya? Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Ya, membatalkan puasa gampang, mungkin kita tahu. Ya, makan minum dengan sengaja, ya, berhubungan suami istri yang sudah berkeluarga dan lain-lain. Tetapi yang kadang-kadang kita lupa, nggak ngeh, kita tanpa sadar kita merusak puasa kita. Kita puasa dari subuh sampai maghrib, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena pahalanya hancur, hilang. Kenapa hilang? Karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Apa contohnya? Banyak. Apa contohnya? Misalnya berbohong, berdusta. Kita puasa tapi kita tetap berdusta. Kita puasa tapi tetap kita ghibah, membicarakan aib tetangga kita, saudara kita, orang lain saudara kita, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang bisa jadi kita merasa puasa kita full dari subuh sampai maghrib, tetapi tidak mendapatkan apa-apa karena hilang semua pahalanya. Dan apa hikmah dari puasa? Puasa adalah salah satu ibadah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tertulis langsung dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, tentunya Allah tidak akan pernah main-main, tidak akan pernah menurunkan suatu kewajiban perintahnya kecuali di situ ada hikmah yang kita bisa ambil. Kecuali ada hikmah yang bisa kita ambil. Apa hikmahnya? Imam Ghazali telah menuliskan ada hikmah-hikmah dari kita berpuasa. Yang pertama, puasa membentuk akhlakul karimah. Dengan kita puasa, pasti kita tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Dengan puasa, pasti kita akan tertahan untuk melakukan maksiat, tertahan untuk melakukan dosa, dan terdorong untuk melakukan amal-amal sunnah dengan puasa. Jadi ada istilah, kalau kita mau kita terjaga, kita ingin terjaga dari amal-amal dosa dan maksiat dan tergerak untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka berpuasalah. Wajar kalau di bulan Ramadan itu kita berlomba-lomba untuk tilawah Quran, berlomba-lomba untuk bersedekah. Kenapa? Karena memang ada keutamaan di sana. Akhlakul karimah salah satu target dari puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa menumbuhkan sifat pemurah dan penyayang. Dengan puasa, dengan kita bersedekah, dengan kita berinfak kepada fakir miskin, orang tidak mampu, dengan kita puasa kita memberikan takjil kepada orang yang berpuasa sekitar kita, insya Allah sifat dermawan kita, sifat pemurah kita, sifat penyayang kita akan tumbuh. Dan ini berlaku. Misalnya kita lakukan selama 30 hari. Pembentukan karakter kita 30 hari, ditambah lagi dengan nanti puasa sunnah. Puasa sunnah Syawal. Dalam satu penelitian, ketika kita sudah melakukan puasa Ramadan 30 hari, tambah puasa sunnah Syawal 6 hari, insya Allah mudah-mudahan akan terbentuk. Akan terbentuk karakter-karakter pribadi yang diinginkan. Pribadi-pribadi yang baik tentunya, bukan pribadi-pribadi atau karakter yang buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Puasa membentuk sifat disiplin dan taat aturan. Apa contohnya? Dengan kita berpuasa, kita akan pasti disiplin, tidak akan pernah melanggar aturan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa? Sebelum beduk maghrib, sebelum azan maghrib, tidak akan pernah kita berani untuk minum dan makan dan minum. Tidak akan pernah kita berani untuk berbuka puasa. Kenapa? Bisa jadi di sekitar kita nggak ada orang, kita sendiri, tetapi ada Allah yang menyaksikan. Nah, itu akan timbul disiplin kita. Ada imsak, ada subuh, stop semua makan, kita disiplin. Tidak ada lagi yang lanjut makan karena sudah waktunya berpuasa. Fajar telah tiba, kita harus berpuasa. Dan larangan-larangan lainnya akan menumbuhkan sifat disiplin. Yang kedua, selanjutnya akan menumbuhkan sifat taat aturan. Apa yang Allah telah perintahkan kepada kita, larangan maupun perintah, pasti kita akan laksanakan. Bisa jadi kita lihat sama-sama saat di masjid setelah sholat isya, mungkin di bulan-bulan lain sepi, tapi saat Ramadan insya Allah ramai dengan tarawihnya. Mungkin bisa jadi saat subuh bulan-bulan lain sepi, tetapi saat Ramadan shop-shopnya sampai keluar masjid. Subhanallah. Nah itu ya. Jadi taat aturan Allah Subhanahu wa taala ini akan berimbas kepada jiwa kita, karakter kita, sehingga saat kita kehidupan sehari-hari pun akan terbangun jiwa karakter baik tersebut, karakter positif tersebut, yaitu taat aturan disiplin. Sehingga siswa tidak ada lagi yang nantinya ujian berani nyontek. Bisa jadi pengawas nggak lihat tapi Allah menyaksikan. Tidak ada lagi yang melanggar aturan-aturan sekolah misalnya. Bisa jadi guru tidak melihat tetapi Allah menyaksikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, membentuk sifat suka menolong. Jadi keutamaan saat Ramadan itu telah digambarkan, telah dijelaskan, sehingga tadinya mungkin kaum muslimin yang tadinya di bulan-bulan lain itu masih menahan-nahan untuk sedekah, tetapi saat Ramadan ini luas, mereka akan bersedekah, akan berinfak seluas-luasnya karena keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian saling menghormati, yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa saling menghormati. Terutama yang tidak berpuasa, hormatilah yang puasa. Jangan makan di depan yang puasa. Jangan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa temannya. Ya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah puasa bisa menjaga kesehatan jasmani. Puasalah kalian, insya Allah sehat. Tidak ada ceritanya kita berpuasa kita sakit. Bisa jadi kalau kita berpuasa kita sakit, ada yang salah dalam puasanya. Misalnya saat berbuka puasa, apa yang salah? Puasa kita puasa balas dendam. Yang tadinya makan siang tidak ada, dilarikan atau dipindah waktunya saat berbuka puasa. Kolak, es, segala macam, akhirnya puasanya tidak sehat. Padahal puasa itu harusnya lebih sehat. Dan mudah-mudahan dengan puasa yang sehat, Allah SWT bisa memberikan fadilah kita semua. Kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa sesuai apa yang menjadi tujuan surat Al-Baqarah ayat 183. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terus semangat untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.